Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di materi terakhir mata kuliah kita TIK, yaitu tentang e-resources dan berbagi informasi. Saya ingin kalian menikmati materi ini karena sebenarnya topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa di era digital sekarang. Coba kalian bayangkan, dulu kalau seseorang ingin mencari referensi atau ilmu pengetahuan, mereka harus datang ke perpustakaan, membuka rak buku satu persatu. Bahkan kadang harus meminjam buku jauh-jauh hari. Tetapi sekarang, dengan smartphone atau laptop, ribuan jurnal, e-book, video pembelajaran, dan artikel ilmiah bisa kita akses hanya dalam hitungan detik. Nah, itulah yang disebut electronic resources atau sumber daya digital. Tetapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Kemudahan mendapatkan informasi tidak selalu berarti kita otomatis menjadi lebih pintar. Kenapa? Karena di era digital sekarang, masalah terbesar bukan lagi kekurangan informasi, tetapi justru banjir informasi. Semua orang bisa membuat, membagikan, dan menyebarkan informasi kapan saja. Akibatnya, kita harus belajar memilah mana informasi yang valid, mana yang hoax, mana yang ilmiah, dan mana yang hanya opini tanpa dasar. Pada materi ini, kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan sumber daya digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Kita juga akan membahas bagaimana cara berbagi informasi dengan efektif, etis, dan bermanfaat. Karena internet bukan hanya tempat mencari hiburan, tetapi juga ruang belajar, ruang kolaborasi, dan ruang membangun pengetahuan bersama. Jadi saya harap di materi terakhir ini kalian tidak hanya belajar tentang teknologi, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab dalam menggunakan dan menyebarkan informasi di era digital. Baik teman-teman, pada slide ini kita mulai memahami dulu apa yang dimaksud dengan e-resources atau electronic resources. E-resources adalah segala bentuk sumber informasi yang disimpan, diakses, dan dikelola secara digital. Jadi kalau dulu sumber belajar identik dengan buku cetak di perpustakaan, sekarang informasi bisa hadir dalam bentuk digital yang jauh lebih fleksibel. Kalian bisa membaca e-book, mengakses jurnal online, menonton video pembelajaran, mendengarkan podcast edukasi, bahkan menggunakan data interaktif hanya melalui laptop atau smartphone. Karena berbasis digital, e-resources dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada perangkat elektronik dan koneksi internet. Jadi e-resources itu seperti perpustakaan modern yang tidak lagi dibatasi gedung fisik. Ya, seluruh rak bukunya bisa Anda bawa ke dalam genggaman tangan kalian. Pada slide ini juga dijelaskan beberapa karakteristik penting dari e-resources, yaitu akses digital, beragam format, dan tanpa batas. Akses digital berarti informasi bisa digunakan secara online maupun offline melalui perangkat elektronik. Kemudian beragam format menunjukkan bahwa sumber belajar digital tidak hanya berupa teks, tetapi juga audio, video, gambar, hingga media interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Sedangkan tanpa batas berarti satu sumber informasi bisa diakses banyak orang secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran seperti meminjam buku fisik di perpustakaan. Karena itu, e-resources membuat proses belajar menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Tetapi, di sisi lain, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak dalam memilih sumber informasi yang benar-benar valid dan berkualitas. Pada slide ini kita membahas tentang jenis-jenis e-resources. E-resources itu tidak hanya satu bentuk saja, tetapi terdiri dari berbagai jenis sesuai kebutuhan pengguna. Pertama ada e-book dan e-jurnal, yaitu buku dan jurnal ilmiah dalam format digital yang bisa dibaca melalui laptop atau smartphone. Sekarang mahasiswa tidak harus selalu membeli buku cetak atau datang ke perpustakaan karena banyak referensi sudah tersedia secara online. Kedua ada database digital.
yaitu kumpulan data atau informasi yang tersusun rapi dan bisa dicari secara elektronik. Misalnya, database jurnal kampus, Google Scholar, atau perpustakaan digital. Ini ibarat database digital itu seperti lemari arsip pintar yang bisa menemukan informasi hanya dalam hitungan detik. Jenis berikutnya adalah e-learning dan video pembelajaran. Nah, ini adalah bentuk e-resources yang paling sering digunakan mahasiswa sekarang, seperti Anda saat ini. Seperti Google Classroom, Moodle, YouTube, edukasi, atau kursus online. Dengan e-learning, proses belajar tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Mahasiswa bisa belajar dari rumah, mengulang materi kapan saja, bahkan mengikuti kelas dari kampus luar negeri sekalipun. Karena itu, e-resources membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Tetapi di sisi lain, mahasiswa juga harus memiliki disiplin dan kemampuan memilih sumber belajar yang benar-benar berkualitas, agar tidak hanya sekedar menonton atau membaca tanpa memahami isi materinya. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas tentang mengapa e-resources itu penting. Dalam dunia pendidikan dan teknologi informasi sekarang, e-resources menjadi sangat penting karena mengubah cara kita mendapatkan dan menggunakan informasi. Kalau dulu mahasiswa harus datang ke perpustakaan mencari buku di rak satu per satu, lalu meminjam secara manual. Sekarang informasi bisa diakses hanya dalam hitungan detik melalui laptop atau smartphone. Itulah yang dimaksud dengan akses cepat dan mudah. Kalian bisa mencari jurnal, e-book, atau video pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Analogi sederhananya, e-resources itu seperti perpustakaan berjalan yang selalu ikut bersama kita di perangkat digital kita. Selain itu, selain cepat, e-resources juga membantu dalam hal hemat biaya dan ruang. Kampus atau perpustakaan tidak harus terus-menerus membeli buku fisik dalam jumlah besar atau menyediakan ruang penyimpanan yang luas. Mahasiswa juga bisa mengakses banyak referensi tanpa harus membeli semuanya dalam bentuk cetak. Kemudian, manfaat lainnya adalah terus diperbaharui. Informasi digital dapat diupdate secara real-time sehingga pengguna mendapatkan data dan pengetahuan yang lebih baru dibanding buku cetak yang kadang cepat usang. Karena itu, e-resources sangat cocok digunakan di era digital sekarang, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah sangat cepat. Tetapi perlu tetap diingat, kemudahan akses informasi harus dibarengi dengan kemampuan memilih sumber yang valid dan terpercaya, agar kita tidak mudah menerima informasi yang salah. Pada slide ini kita membahas tentang berbagi informasi di era digital. Berbagi informasi adalah proses menyampaikan pengetahuan, data, atau ide kepada orang lain dengan bantuan teknologi digital. Kalau dulu informasi hanya bisa disebarkan lewat buku, koran, atau tatap muka langsung, sekarang proses berbagi informasi menjadi jauh lebih cepat dan luas. Hanya dengan satu klik, informasi bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu media sosial dan platform digital seperti Instagram, LinkedIn, YouTube, dan blog menjadi sarana berbagi informasi yang sangat efektif. Mahasiswa sekarang tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bisa menjadi pembuat konten edukatif, berbagi pengalaman belajar, atau menyampaikan ide kepada banyak orang. Analogi sederhananya, internet itu seperti pengeras suara digital yang membuat suara seseorang bisa terdengar jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Selain media sosial, slide ini juga menjelaskan tentang repositori terbuka dan kolaborasi tim. Repositori terbuka seperti Google Scholar, ResearchGate, dan perpustakaan digital membantu mahasiswa dan peneliti berbagi karya ilmiah secara lebih mudah. Jadi ilmu pengetahuan tidak lagi terbatas di rak perpustakaan kampus, tetapi bisa diakses banyak orang dari berbagai tempat. Kemudian ada platform kolaborasi seperti Google Drive, Notion, dan Slack yang mempermudah kerjasama dalam tim. Nah,
Sekarang tugas kelompok tidak harus dikerjakan di satu tempat yang sama karena dokumen bisa diedit bersama secara online dan real time. Karena itu, berbagi informasi di era digital bukan hanya soal mengirim data, tetapi juga tentang membangun kolaborasi, mempercepat komunikasi, dan menciptakan proses belajar yang lebih terbuka dan interaktif. Pada slide ini kita membahas beberapa platform populer e-resources yang sering digunakan untuk mencari, mengakses, dan berbagi informasi digital. Pertama ada Google Scholar, yaitu mesin pencari khusus literatur akademik seperti jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah dari berbagai bidang ilmu. Kalau biasanya kalian mencari informasi lewat Google biasa, maka Google Scholar ini lebih fokus pada sumber akademik yang lebih terpercaya untuk kebutuhan kuliah dan penelitian. Kemudian ada ResearchGate, yang bisa disebut sebagai media sosialnya para peneliti. Di sana ada dosen, mahasiswa, dan peneliti dapat berbagi publikasi ilmiah, berdiskusi, dan membangun jaringan akademik. Analogi sederhananya, kalau Instagram dipakai berbagi foto dan aktivitas sehari-hari, maka ResearchGate digunakan untuk berbagi karya ilmiah dan pengetahuan. Selain itu ada juga Perpusnas, IPUSNAS, yaitu Perpustakaan Digital Nasional Indonesia yang menyediakan banyak koleksi e-book yang bisa dipinjam secara online. Jadi mahasiswa tidak harus selalu membeli buku fisik karena banyak referensi sudah tersedia dalam bentuk digital. Kemudian ada Coursera dan edX, yaitu platform e-learning yang menyediakan kursus online dari universitas-universitas terbaik di dunia. Melalui platform ini, mahasiswa bisa belajar berbagai keterampilan baru, mulai dari teknologi, bisnis, desain, sampai kecerdasan buatan. Karena itu, platform e-resources sekarang tidak hanya membantu mencari informasi, tetapi juga membuka kesempatan belajar tanpa batas ruang dan waktu. Yang penting adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan platform-platform tersebut secara aktif untuk mengembangkan ilmu dan kemampuan diri. Pada slide ini, kita membahas tentang cara mengakses e-resources. Sebenarnya mengakses e-resources itu tidak sulit, tetapi kita harus tahu langkah-langkah dasarnya supaya informasi yang didapat benar-benar sesuai kebutuhan. Langkah pertama adalah pilih platform digital, artinya kalian harus menentukan dulu platform yang sesuai dengan tujuan kalian. Kalau mencari jurnal ilmiah bisa menggunakan Google Scholar atau ResearchGate. Kalau ingin belajar keterampilan baru bisa menggunakan Coursera atau YouTube edukasi. Nah, langkah kedua adalah buat akun. Karena banyak platform menyediakan fitur lebih lengkap bagi pengguna yang sudah terdaftar melalui email. Ini analogi sederhananya seperti masuk perpustakaan digital. Kita perlu kartu anggota agar bisa mengakses lebih banyak fasilitas. Dan langkah berikutnya adalah cari dan filter informasi. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Jangan asal mengetik kata kunci lalu mengambil informasi pertama yang muncul. Gunakan kata kunci yang tepat dan manfaatkan fitur filter agar hasil pencarian lebih relevan dan terpercaya. Setelah menemukan informasi penting, langkah terakhir adalah simpan dan bagikan. Kalian bisa menyimpan artikel, bookmark jurnal, atau membagikan informasi kepada teman satu tim melalui Google Drive atau platform lainnya. Jadi e-resources bukan hanya membantu mencari informasi, tetapi juga membantu mahasiswa belajar lebih terorganisir, cepat, dan kolaboratif di era digital sekarang. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas tentang tantangan dalam pemanfaatan e-resources. Walaupun e-resources memberikan banyak kemudahan dalam praktiknya, masih ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Pertama adalah kesenjangan digital, yaitu tidak semua orang memiliki akses internet yang baik atau perangkat yang memadai.
Masih ada daerah yang koneksi internetnya terbatas, sehingga akses terhadap sumber belajar digital menjadi tidak merata. Kedua adalah literasi digital rendah. Banyak pengguna internet sudah bisa memakai teknologi, tetapi belum tentu mampu menilai kualitas informasi yang mereka baca. Akibatnya, orang mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Analogi sederhananya seperti seseorang yang bisa mengendarai kendaraan tetapi belum memahami aturan jalan raya dengan baik. Selain itu, ada juga tantangan berupa overload informasi dan keamanan data. Sekarang informasi di internet sangat banyak sampai kadang membuat pengguna bingung memilih mana yang relevan dan terpercaya. Terlalu banyak informasi justru bisa membuat seseorang sulit fokus dan sulit mengambil keputusan. Kemudian tantangan lainnya adalah resiko kebocoran data dan privasi ketika menggunakan platform digital. Karena itu, pada bagian mengatasi tantangan, slide ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, penggunaan filter informasi, dan keamanan cyber. Jadi di era digital sekarang, kemampuan menggunakan teknologi saja belum cukup. Mahasiswa juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, memilih informasi dengan bijak, dan menjaga keamanan data pribadi saat memanfaatkan e-resources. Pada slide ini kita membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia digital, yaitu etika dan keamanan dalam berbagi informasi. Sekarang siapa saja bisa membagikan informasi dengan sangat mudah melalui media sosial atau platform digital. Tetapi masalahnya, kemudahan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita asal menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Karena itu, poin pertama ini di slide ini adalah verifikasi sumber. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Misalnya informasi akademik sebaiknya berasal dari jurnal, situs resmi, atau sumber yang valid. Analogi sederhananya seperti ketika kalian menerima kabar dari seseorang. Jangan langsung percaya begitu saja sebelum memastikan kebenarannya. Selain itu, ada juga poin jaga privasi dan hindari hoax. Dalam berbagi informasi, kita harus menghormati data pribadi orang lain dan tidak sembarangan menyebarkan informasi sensitif. Misalnya nomor telepon, data identitas, atau foto pribadi tanpa izin. Kemudian kita juga harus berhati-hati terhadap hoax atau berita palsu yang sekarang sudah sangat menyebar di internet. Kadang orang membagikan informasi hanya karena judulnya menarik, padahal isinya belum tentu benar. Karena itu, sebagai mahasiswa dan generasi digital, kalian harus memulai memiliki etika media, etika digital. Berpikir sebelum membagikan, memeriksa fakta sebelum percaya, dan menggunakan teknologi secara bijak serta bertanggung jawab. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di bagian terakhir materi kita, yaitu e-resources dan berbagi informasi. Dari seluruh pembahasan yang sudah kita pelajari, kita bisa melihat bahwa teknologi digital sebenarnya bukan hanya soal perangkat canggih atau internet cepat, tetapi tentang bagaimana manusia memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkembang, dan berbagi pengetahuan. E-resources membuka akses ilmu yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Sekarang mahasiswa tidak lagi dibatasi oleh ruang perpustakaan, jam operasional, atau keterbatasan buku fisik. Dengan satu perangkat kecil di tangan, kalian bisa mengakses jutaan sumber belajar dari seluruh dunia. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kalian ingat. Semakin mudah informasi diakses, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam menggunakannya. Karena itu, pada slide ini ada beberapa poin penting, yaitu mulai mengeksplorasi platform digital, berbagi pengetahuan yang bermanfaat, menjaga etika digital, dan terus meningkatkan literasi digital. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif, jadilah mahasiswa yang aktif mencari ilmu, mampu berpikir kritis, dan mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Analogi sederhananya seperti seseorang yang memiliki akses ke perpustakaan terbesar di dunia.
Yang menentukan masa depannya bukan banyaknya buku yang tersedia, tetapi bagaimana ia memilih, memahami, dan memanfaatkan isi buku tersebut. Saya juga ingin kalian memahami bahwa kemampuan digital sekarang bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama di abad 21 ini. Dunia kerja, pendidikan, bisnis, bahkan kehidupan sosial semuanya bergerak ke arah digital. Maka mahasiswa yang mampu mencari informasi dengan benar, memverifikasi sumber, bekerja kolaboratif secara online, dan menjaga etika digital, akan memiliki keunggulan besar di masa depan. Literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan aplikasi, tetapi tentang kemampuan berpikir cerdas di tengah banjir informasi. Dan sebagai penutup dari seluruh materi TIK kita, saya ingin menyampaikan satu hal kepada kalian. Teknologi akan terus berkembang, tetapi nilai manusia tetap yang paling penting. Gunakan internet untuk belajar, bukan hanya hiburan. Gunakan media digital untuk membangun relasi dan pengetahuan, bukan menyebarkan kebencian atau hoax. Jadilah generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Karena pada akhirnya, teknologi terbaik bukan yang paling modern, melainkan teknologi yang mampu membuat manusia menjadi lebih baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti seluruh pembelajaran TIK ini. Saya harap materi yang kita pelajari bukan hanya berhenti sebagai teori di kelas, tetapi benar-benar bisa kalian gunakan dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, terus berkembang, dan jangan pernah berhenti mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.